Bupati Wakatobi Haliana dan Wakilnya Ilmiati Daud, meski masih dalam usia dini, definitif menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Wakatobi. Namun kedua pemimpin ini sudah bergerak cepat untuk melakukan pembenahan sejumlah sektor yang masih dianggap butuh sentuhan lebih serius. Salah satunya layanan kesehatan bagi masyarakat. Ditemui usai melakukan koordinasi dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Haliana menegaskan bahwa Wakatobi masih butuh layanan pendukung kesehatan yang lebih memadai apalagi dalam kerja keras menekan angka positif COVID-19 di Kabupaten Wakatobi. Koordinasi yang dilakukan terkait infrastruktur pendukung layanan kesehatan seperti ambulans laut dan ketersediaan oksigen bagi pasien di Wakatobi yang di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sangat dibutuhkan. Dengan wilayah perairan yang lebih luas dari wilayah daratan dianggap penting sarana pendukung mobilitas pasien yang memadai, sehingga pemerintah harus cepat memikirkan roda transportasi layanan kesehatan antar pulau-pulau yang ada di Wakatobi. Presentasikan tentang ambulans yang mobil ambulans. Di situ lengkap, di dalamnya ada laboratorium umum, kemudian ada laboratorium khusus untuk COVID ini, PCR. Itu hasilnya cuma 1 jam sudah bisa ditahu tentang apakah dia negatif atau si pasien itu positif. Kemudian ada ambulans laut. Itu memang adalah speedboat yang dengan kapasitas mesin sekitar 1000 PK, terdiri dari 4 unit mesin dengan yang ada sekarang itu ukurannya 6 x 17, panjang 17, lebar 6. Di situ ada 2 lantai, tambah dengan 1 dek. Di situ lengkap, ada 4 mesin PCR, kemudian ada laboratorium biasa. Ditambah dengan fasilitas untuk pasien-pasien emergensi. Jadi memang ambulans. Tadi saya bilang, tadi saya tanya juga, itu kalau seandainya bisa dipakai diadakan di dalamnya ada ruang operasi, lengkap alat semua, memang bisa juga. Cuma mungkin tinggal dikurangi tempat atau laboratorium PCR-nya. Karena di situ ada 4 unit untuk khusus untuk lab PCR. Jadi bisa saja satu, karena kita sebenarnya di Wakatobi saya sampaikan tadi, kita untuk di Wakatobi itu alat PCR, kan tadi mereka juga punya yang portable yang kecil. Tadi Wakatobi sudah ada alat PCR, cuma kan kita tidak punya gedung. Jadi sementara ini di perubahan ini kita anggarkan untuk pengadaan gedung PCR. Jadi kalaupun kita minta di Wakatobi kita adakan, ya mungkin yang paling efektif tinggal ambulans lautnya, karena kalau mobil kan daya jangkaunya juga terbatas sekali, apalagi hanya di Wangi-Wangi, untuk menuju rumah sakit kan tidak terlalu lama, sehingga kita efektifkan saja atau kita maksimalkan alat PCR kita, itu sebenarnya sudah cukup bagus. Kemarin nakes kita sempat panik juga, masyarakat juga panik karena oksigen kan banyak kosong. Memang kemarin kita punya alat sebenarnya di Wakatobi, setelah dioperasikan 4 hari ternyata rusak lagi dan terusnya parah. Bahkan alatnya pun kita harus minta ke yang penyedia barangnya kemarin, itu juga harus minta ke Italia kan, ke luar negeri. Nah, itu makan waktu lama. Nah, di Wakatobi kenapa juga sampai kita panik? Ya itu tadi juga karena butuh waktu 4 hari baru bisa sampai. Kita kirim hari ini pagi sekali, kita kirim jam 10 kapal berangkat, malam baru tiba. Tiba di sini baru paginya baru diantarkan. Ya syukur-syukur kalau bisa diisi hari itu. Nah, kapal pun nanti besoknya lagi, 2 hari kemudian baru berangkat. Praktis di Wakatobi bisa kita gunakan 4 hari kalau normal. Tapi kadang-kadang itu tidak normal. Nah, ini yang kita menjadi kepanikan kita, sehingga alhamdulillah dari hasil komunikasi dengan kesehatan tadi, kesehatan provinsi, berupanya selain aneka gas sudah ada kerjasama antara provinsi dengan PT Virtudagun, bahwa mereka akan membantu mengisi oksigen kita
hanya dengan catatan bahwa ini harus masuk di sistem informasi rumah sakit, ya di sistem aplikasi yang dimiliki oleh dinas kesehatan sendiri. Nah kalau kita tidak masukkan, ini kita tidak mungkin bisa mengetahui berapa kebutuhan kita, sehingga kemudian kita mau ke virtual juga tidak mau kalau tanpa di rekomendasi oleh dinas kesehatan provinsi. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Haja Husnia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan masukan kepada Bupati Wakatobi terkait bagaimana lebih memperkuat koordinasi antar kabupaten dengan provinsi terkait perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Demikian juga terkait ketersediaan oksigen di Wakatobi jika membutuhkan support, maka pihak dinas terkait di kabupaten bisa langsung berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Sultra untuk ditindaklanjuti ke pihak perusahaan yang menyediakan dukungan oksigen itu sendiri. Kami diskusikan tentang pengisian oksigen, bagaimana caranya. Jadi saya sudah kasih petunjuk untuk kabupaten kota, meminta ke dinas kabupaten melanjutkan ke provinsi nanti mengajukan ke perusahaan yang menangani oksigen. Support apa yang bisa diberikan Bu dalam pandemi ini selama ini? Support penanganan tentang kasus COVID, bagaimana percepatannya sehingga kasus COVID di Wakatobi bisa teratasi. Saran kami agar kabupaten kota dalam hal pandemik ini agar tetap tanggap dalam situasi pandemik ini, tetap dalam pelaksanaan program pandemik, tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Sejauh ini pelayanan kesehatan khususnya terkait pandemi COVID-19 di Wakatobi terus dipantau oleh pemerintah setempat, dan hal-hal yang dapat mengganggu proses pelayanan akan segera ditindaklanjuti dengan sigap agar tenaga kesehatan dan pasien bisa berjalan baik dalam pelayanan dan penerimaan layanan kesehatan itu sendiri. Sampaikan kepada seluruh puskesmas. Saya juga kemarin waktu sebulan ini saya memang setiap Sabtu saya kunjungi seluruh puskesmas yang ada di masing-masing pulau untuk memastikan satu, oksigen bagaimana keadaannya, kemudian kedua, pasien COVID yang ada di sana bagaimana tren, kemudian ketiga, bagaimana kesiapan laboratorium kita, keempat, bagaimana kesiapan nakes, kemudian bagaimana kesiapan obat-obat kita, dan terus ambulans yang disiapkan termasuk mobil jenazah, dan kemudian ruang isolasi maupun ruang jenazah juga, dan bagaimana kerjasama dengan rohaniawan setempat apabila ada kejadian umpamanya pasien meninggalkan COVID sehingga tidak ada kesulitan untuk sampai prosesi kemudian sampai pemakaman jenazah. Ya pertama-tama memang honor nakes ini kan dari awal memang ada masalah. Beberapa orang yang kemudian terutama yang di akhir tahun 2020 nakes-nakes kita juga sudah menyampaikan keluhan bahwa honor mereka tidak sampai dicairkan. Nah ini yang selalu saya desak kepada dinas kesehatan maupun RSUD, bagaimana supaya mereka ini dibayarkan cepat. Nah sampai hari ini juga saya belum mendapat informasi dan saya belum mendapatkan kepastian teman-teman apakah sudah menerima atau belum. Tapi saya progres lagi karena kemarin anggaran ini kan masih anggaran 2020 kemarin. Nah kemudian untuk tenaga-tenaga seperti yang pemulasaran kemudian sampai di pemakaman yang kemarin saya mendengar tidak ada masalah, artinya mungkin harganya bisa bagus karena tapi ini pun juga hanya beberapa orang ya dimakamkan secara COVID. Ahmad Nisar, Teramedia.id melaporkan.